Nah, di bahasa Inggris itu saya tidak lulus. Tidak lulus yang nggak lulus, berarti nilainya nggak sampai passing grade lah. Akhirnya karena saya tidak lulus ujian nasional, dan orang tua juga waktu itu mengarahkan ke pendidikan bahasa Inggris untuk ngambil S1-nya, keterusan, kecemplung sekalian udahlah basah sekalian, akhirnya malah doktornya di bidang pendidikan bahasa Inggris dari University Science Malaysia dan beasiswa juga dulu, alhamdulillah. Welcome to the Student Talk series, a podcast where triple IU students discuss various stories about students' life that the general public may not be familiar with. Dari awal masuk aja udah ditanya, kamu interest di bidang apa gitu ya. There are still many people who don't even care about their healthy lifestyle. All hilarious, engaging and heartbreaking stories will be told lightly and in casual way. Enjoy the show. Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan spesial nih Mas dari followers kita yang lainnya. Kan tadi kita udah membahas tentang pertanyaan yang general nih ya, yang biasa ditanyain teman-teman Mas Arif juga atau teman-teman aku tentang postdoktoral itu apa sih dan gimana programnya. Nah, pertanyaan khusus kali ini ditanyakan langsung oleh teman-teman kita dari Instagram, dari followersnya. Iya, UI Library ya. Kalau teman-teman yang belum follow, silakan follow Instagram @UI_library. Bisa juga di follow podcastnya, Podcast Library, Instagramnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ada next event, ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau next guestnya kalian pengen tahu siapa, boleh silakan di follow. Itu bisa request next guestnya kali nggak ya? Boleh, bisa juga ya. Siapa ya, pokoknya nggak Beyonce aja, susah ya kita kalau mau datengin Beyonce gitu. Jadi beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang program SIR atau postdoktoral ini atau program dari education ini, mungkin aku bacain yang pertama ya Mas, dari Milham Guns. Oke, pertanyaannya gini. How to improve skill of English? Indigenous people like Baduy people, katanya gitu. Wah, ini spesifik banget kayak pertanyaan di dalam mata kuliah ini di kelas. Banyak yang tanya ya Mas ya. Ya, ini kan misalnya ini kan ada beberapa mata kuliah di bidang misalnya sosiolinguistik atau apa itu kan. Meningkatkan bahasa Inggris secara umum aja lah mungkin ya. Sebenarnya dalam pembelajaran bahasa itu kan memang intinya harus dibiasakan dan memang harus, kalau versi saya itu pertama kita harus niat dulu ininya tujuannya apa gitu. Apakah misalnya ingin misalnya apa ya, meningkatkan karir. Kalau karir berarti kan misalnya apa bidangnya, public speakingnya gitu. Atau kalau misalnya untuk cari beasiswa berarti kan IELTS atau TOEFL gitu. Itu pun beda lagi tuh, kalau mau fokus ke IELTS kita harus ada beberapa skills yang dipelajari, TOEFL beda lagi. Kalau untuk misalnya lulus ujian itu kan beda lagi, makanya harus dipatenkan dulu tujuannya apa, baru nanti mengikuti cara belajarnya dan proses belajar mengajarnya. Nah, kalau saya sendiri memang di bidang pendidikan bahasa Inggris yang terfokus ke metode pengajaran dan lain-lain. Dulu itu sebenarnya saya itu punya tadi bad memories juga lah, bisa dibilang kayak itu terkait pendidikan bahasa Inggris. Gimana tuh ceritanya Mas? Boleh dibagi ke teman-teman inspirasinya untuk belajar bahasa Inggris? Iya, jadi ini lucu juga. Dulu di 2005 itu saya kan sekolah di Madrasah Sanawiyah MTS 1 Bengkulu. Itu kan zaman dulu ada ujian nasional. Masih dapat nggak ujian nasional? Masih, kebetulan. Oh, masih. Nah, itu ujian nasional. Kalau kakak tingkat saya dulu Eptanas namanya. Sekarang ketika zaman saya UN, ujian nasional. Itu ada 3 mata pelajaran yang dijadikan ujian nasional. Yang lain ujian sekolah. Ujian nasional itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama matematika. Nah, di bahasa Inggris itu saya tidak lulus. Tidak lulus yang nggak lulus, berarti nilainya nggak sampai passing grade lah waktu itu, sehingga harus mengulang beberapa bulan kemudian ujian lagi, bukan remedial, ujian lagi dan waktu itu juga sebenarnya kesulitan juga lah untuk melanjutkan pendidikan ke aliyah kalau seandainya nggak lulus gitu kan.
Nah, dan ya itu saya waktu itu korban tidak lulus ujian nasional memang, tapi ini bukan kesalahan sistem atau apa, saya nggak nyalain soalnya sulit gitu atau sistemnya kayak gitu, enggak, karena memang saya sendiri waktu itu yang nggak well prepared untuk itu. Dan akhirnya karena saya tidak lulus ujian nasional dan orang tua juga waktu itu mengarahkan ke pendidikan bahasa Inggris untuk ngambil S1-nya, keterusan, kecemplung sekalian, udahlah basah sekalian, akhirnya malah doktornya di bidang pendidikan bahasa Inggris dari University Science Malaysia dan beasiswa juga dulu, alhamdulillah. Keren banget teman-teman. Jadi buat yang berkecil hati ya tentang kemampuan bahasanya, jangan khawatir. Ini ada Mas Arif nih contohnya yang dari UN-nya nggak lulus ya. Iya, waktu sekarang udah PhD di program English Education. Iya. Iya. Education. Kemudian beasiswa lagi ya di luar negeri di Malaysia gitu. Jadi sekarang udah bisa mengajar full bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya udah fluent banget nih. Teman-teman jangan mudah putus asa. Iya, jadi inilah hidup kadang begitu ya. Iya. Kadang begini, kadang begitu. Jadi ya intinya ada hal-hal yang kita jadikan target waktu itu. Saya ya karena nggak itu, udahlah akhirnya kecemplung sekalian. Dan dari beberapa pengalaman-pengalaman saya dalam belajar bahasa Inggris kan, akhirnya saya bisa share ke beberapa mahasiswa, ke siswa saya juga. Karena saya juga buka lembaga bimbingan belajar English Academy Bengkulu sejak 2015 sampai hari ini. Sekarang Mas. Sampai sekarang ada. Itu kayak kursus gitu ya? Iya, kursus, tapi kita ya semi sosial lah ya. Ada kegiatan-kegiatan gratis bimbingan ya. Dari pengalaman-pengalaman itu tadi saya jadikan itu. Dan secara akademiknya saya juga sudah menulis di beberapa jurnal tentang refleksi pembelajaran, tentang bagaimana ujian nasional tersebut. Nah, itu jadi hal-hal itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Dan dalam prosesnya tadi memang kesimpulan saya itu, dalam proses belajar bahasa Inggris itu kita tekadkan dulu niatnya untuk apa bahasa Inggris ini. Kalau misalnya kita untuk ini misalnya jadi podcaster atau jadi YouTuber, itu berarti kan modelnya public speaking, berarti conversation, fokusnya ke percakapan speakingnya, skillnya. Nah, nanti baru ngikutin cara belajarnya seperti ini kayak gitu. Kalau grammar nanti beda lagi tuh. Misalnya kita mau TOEFL, berarti fokusnya ke reading sama grammar. Itu beda lagi cara proses belajarnya. Jadi gitu sih. Wow, keren banget ya teman-teman. Agak starstruck. Gimana ya? Agak speechless gitu. Ceritanya yang awalnya gagal, coba dulu Mas Arif menyerah gitu. Pasti nggak sampai di titik ini, tapi kan Mas Arif mau terus coba gitu kan. Hal yang mungkin pada saat itu buat Mas Arif susah, tapi malah jadi tantangan buat dicoba gitu. Jadi sekarang jadi masternya gitu. Tapi memang tadi master, saya juga tahun 2022 memang ini dapat gelar master trainer di bidang English language ELTT, English Language Teachers Training dari Regional English Language Office US Embassy Jakarta. 12 orang se-Indonesia waktu itu kita dapat. Jadi memang tadi master bukan kebetulan, tapi memang ada tapi ininya. Emang kayak itu master gitu ya. Tapi bukan the master yang sulap ya, beda lagi tuh. Beda institusi. Bukan master chef juga. Bukan master chef, beda lagi. Ini jadi buat teman-teman dari US Embassy. Di US Embassy loh. Jadi buat teman-teman yang mau gabung juga di course-nya Mas Arif, yang mau belajar langsung ke Mas Arif, boleh. Mas Arif namanya apa? English Academy Bengkulu, ada di 3 lokasi sekarang. Di Bengkulu, di Pulau Sebatik, di perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan. Itu kita memang ada program itu untuk membantu anak-anak perbatasan. Itu ada juga yang mau belajar ataupun jadi volunteer juga kita terima. Boleh nih. Di sana English Academy Sebatik, silakan cari sosial medianya, dan juga di English Academy Bengkulu Malaysia di Penang. Di Malaysia. Itu untuk juga kita membantu teman-teman pekerja migran Indonesia dan anak-anaknya untuk belajar di situ. Jadi bukan sampai cuma hari ini ada anak-anaknya, tapi orang dewasa yang masih kesusahan atau dalam menggunakan bahasa Inggrisnya masih kesusahan, dibantu juga sama Mas Arif. Melalui program itulah. Itu memang bukan, kita non-profit ini sih, institution sih sebenarnya kita. Jadi emang belajar itu nggak ada habisnya. Iya, dan dari pengalaman sih Mbak, dulu kan mau belajar sulit, saya nggak lulus ujian nasional. Sekarang kebetulan ada peluang untuk membantu itu, ya udah buka itu 3 lembaga itu. Mantap banget teman-teman. Ya,
Ceritanya sangat menginspiratif, jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini sambil tiduran, ayo bangun, belajar, belajar bareng-bareng gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas dari followers Revo_Ori. Bagaimana Bapak memanage waktu agar tetap produktif di sela aktivitas padat 2 kampus? Minum suplemen kah? Katanya. Ini teman-teman dosen semua sih. Iya. Karena tahu gimana kerja kita. Ini intinya pertanyaannya itu bagaimana manajemennya apa atau merek suplemennya? Bisa di spill juga di keranjang kuning enggak? Check out ya. Check outnya. Boleh di spill gimana manage waktunya? Iya, sebenarnya manage waktu itu saya cuma melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sih, nggak ada yang aneh-aneh. Maksudnya ya cuma memang ada beberapa, misalnya dalam beberapa hari ini kebetulan lagi ada pekerjaan yang sangat padat, baik itu di sini UI Triple IU dan di kampus Bengkulu gitu. Jadi ada beberapa laporan yang diselesaikan, penelitian dan lain-lain. Nah, itu kan berarti kita harus full time tuh. Full time di depan laptop, ada beberapa yang kita tulis dan lain-lain. Nah, itu kan berarti ada pengorbanan, berarti saya nggak bisa dalam 3 hari ini saya stop dulu baca komik. Karena saya juga Ternyata suka baca komik. masih hal yang nggak bisa saya tinggal tuh baca komik. Webtoon sampai hari ini. Nah itu berarti 3 hari ini saya nggak baca itu dulu. Nah itu aja pengorbanannya, dan karena saya harus fokus ke situ. Nah jadi pakai skala prioritas, yang mana yang kira-kira nih deadline nih misalnya. Kita jadi inikan dulu, dikedepankan dulu misalnya, oh ini laporan ini, oh ini buku, yang ini artikel gitu, yang ini ngajar gitu. Karena di Bengkulu kan juga masih ngajar secara online sekarang. Oh, sekarang masih online berarti ya? Masih, karena posisi sedang di sini dan diperbolehkan dengan pimpinan kami. Nah itu pakai skala prioritas aja kalau manajemennya, karena memang itu tadi sih yang kira-kira yang penting tidak mengurangi hak misalnya mahasiswa saya yang harus dapat perkuliahan dari saya, itu kan saya tidak menghilangkan itu. Terus misalnya yang menjadi tanggung jawab di Triple IU untuk tugas saya sebagai fellowship juga harus dikerjakan tepat waktu begitu. Oke. Suplemennya ya. Suplemennya ya nih yang belum. Nah, Kira-kira suplemen itu apa? penting sekali dan yang paling kalau ini sih merek-merek banyak ya, cuma kalau kebiasaan saya itu minum madu gitu aja. Madunya harus madu yang asli. Oh, madu asli, bukan madu merek yang Madu lain. KW. Karena nggak di endorse. Iya. Jadi udah terjawab nih, ternyata ada juga suplemennya, yaitu minum madu asli nih untuk Mas Revo. Udah dijawab. Dan cara membedakan madu asli palsu itu ada loh. Oh, ada juga? Iya, kalau bawa ke rumah madunya asli itu, kalau istri marah tuh tandanya madunya asli. Kalau Astagfirullahaladzim, itu. nggak bercanda Bercanda ya? Kalau ini ya semua ya. Udah kayak beneran dengerin tips gitu ya. Gimana nih kayak mau cari madu asli gitu, ternyata beda madu teman-teman. Ini maksud bukan madu itu. Tapi madu yang lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ada lagi Ya, dari boleh. yogi.re. Apakah yang menjadi poin utama agar bisa terpilih dalam proses ini, dalam program ini? Poin utama ya, kalau sebenarnya untuk di persyaratan itu sudah cukup jelas ya, CV gitu, proposal riset, dan dari apa tadi, satu lagi ini pengalaman kita dalam mempublikasi artikel ilmiah ataupun buku itu. Jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya belum pernah nanya ke pihak Triple IU kenapa saya dipilih, tapi saya tahu pesertanya banyak dan kompetitif. Kayak mungkin Mbak Ho sendiri apa pernah nanya nggak, kok saya bisa lulus beasiswa di sini? Saya juga menanyakan hingga sekarang. Udah pernah nanya dulu misalnya ke Pak Dekan atau apa? Belum Kan? Takut nyesel ya dekannya waktu ditanya. Iya sebenarnya saya juga ini loh, nyesel ngulusin kamu nggak gitu Iya, ya. takutnya gitu ya, makanya nggak berani tanya. Ya saya juga kalau secara nanya langsung belum pernah, cuma ini kayak rasa-rasa aja ngobrol ke teman yang sama-sama lulus. Kan kita berdua kan sekarang, saya dan Bu Dr. Zulfa dari Universitas Negeri Semarang yang sedang menjalani program itu di education. Nah itu sepertinya ada beberapa poin kayak hal yang mungkin dinotis sama Triple IU. Salah satunya memang waktu wawancara itu saya juga menyampaikan bahwa niat saya untuk ikut program ini itu bukan semata
untuk karir saja lah istilahnya, tetapi juga untuk belajar gitu kan. Tadi saya sampaikan saya tahu beberapa nama-nama besar di sini, ahli gitu. Saya pengen belajar dari beliau-beliau selama di sini. Ya termasuk waktu itu yang mewawancara saya kan Pak Dr. Bambang langsung. Betul. Sama Bu Dr. Tati, Kaprodi S3, PhD dan Master. Saya sampaikan saya tahu Pak Bambang, saya tahu Bu Tati, saya mengikuti beberapa webinar Ibu, saya bilang dari teman. Nah itu saya ikutin dan saya pengen belajar dari Bapak Ibu juga selama di sini. Dan juga saya juga menyatakan kesanggupan saya waktu itu untuk full time tinggal di sini dan melaksanakan program ini secara di sini. Nah, itu yang saya sampaikan sih waktu itu. Yang lain-lain mungkin itu objektifnya mungkin ya beda-beda dari beliau-beliau lah ya, mungkin publikasi saya gitu ya. Kebetulan waktu itu memang waktu daftar ke sini sudah ada beberapa di publikasi saya di Scopus kayak gitu kan, di Terindex Scopus, buku-buku gitu kan, dan beberapa pengalaman lain. Itulah. Oke. Sepertinya. Tadi mention juga tentang research proposal ya? Oh iya, research proposal. Itu iya. pasti juga dipertimbangkan ya Mas ya? Dan ditanyakan memang waktu wawancara. Betul. Karena poinnya di situ. Iya. Anda akan melakukan ini nanti, terus nanti ini akan seperti apa, terus oh iya, yang saya juga ditanyakan waktu itu, kira-kira kalau kami menerima Anda, nanti benefit yang kami dapat apa di School Education, Faculty of Education itu untuk mahasiswa kami, untuk lembaga kami. Itu saya ingat sekali pertanyaan itu. Dan saya sampaikan ya, saya bisa membantu di beberapa hal gitu kan. Saya bisa juga in touch with students karena mungkin beberapa umur students saya bilang di PhD kan nggak jauh dari saya. Itu saya bisa filling the gap di situ dan bisa melaksanakan riset kolaborasi dan lain-lain itu. Oke, jadi pertanyaannya bukan cuma sekedar dari persyaratannya juga, tapi lebih ke tujuannya juga Mas Arief ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar juga dipersiapkan lebih lanjut. Tujuannya dipastikan dulu, tujuannya mengambil fellowship ini apa, untuk meyakinkan kira-kira apa sih yang buat kalian itu deserve program ini. Mas Arief bisa diceritain juga nggak kira-kira fokus research Mas Arief itu apa? Dan kira-kira project akhir-akhir ini yang berhubungan dengan research Mas Arief bisa diceritain nggak, di-share ke teman-teman, barangkali ada yang minat untuk hadir atau membaca kolaborasi juga mungkin atau membaca karya-karya Mas Arief untuk dijadikan salah satu references, mungkin tulisannya bisa jadi. Jadi sebenarnya research area saya dalam 2 tahun terakhir ini, termasuk yang saya kerjakan di Triple IU untuk menjadi output ya, dari kegiatan Scholars in Residence ini, memang lebih kepada teachers professionalism in madrasah, dan spesifiknya ke guru bahasa Inggris, memang sebenarnya guru-guru bahasa Inggris. Karena memang dalam sejak 2022 itu yang tadi saya cerita, kami sebagai master trainer program English Language Teachers Training di RILO, US Embassy Jakarta. Itu kita kan memang fokusnya ke peningkatan kemampuan pedagogik ya, terutama bagi guru-guru bahasa Inggris di madrasah dan pesantren. Dan ini juga relate dengan beberapa project-project yang lain. Nah ini juga fokusnya. Jadi salah satu yang saya kerjakan di Triple IU itu adalah subbagian dari situ. Fokusnya adalah ke technological pedagogical competence-nya kalau yang di Triple IU. Nah kalau kebetulan sebelumnya sudah ada penelitian yang dari Kedutaan Amerika itu, dan sudah terbit ini di buku. Oke, sudah terbit. Ya. Kalau mau silakan. Bisa dibaca di Triple IU Library. Yes. Ya. Judulnya Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Inggris di Madrasah dan Pesantren. Iya. Sangat berguna banget nih untuk para guru-guru. Ya, ini juga sudah terbit, alhamdulillah, di penerbit Alpha Beta yang sudah mau menerbitkan buku kami. Nah ini juga fokusnya adalah tentang bagaimana kompetensi pedagogik guru bahasa Inggris madrasah dan pesantren itu spesifikasinya seperti apa, kelebihannya apa, mungkin ada beberapa hal. Nah ini dilakukan research based, jadi sambil melaksanakan pelatihan waktu itu selama kurang lebih 2 tahun ya. Pelatihan itu ke guru-guru bahasa Inggris madrasah dan pesantren se-Indonesia, dari Aceh sampai Kendari kita tuh melaksanakan. Dan kebetulan saya dapat areanya di Bengkulu dan sekitarnya, tapi kan teman-teman kita yang dari 12 provinsi lain itu juga melaksanakan hal yang sama. Nah dari hasilnya itu terbitlah buku ini yang insya Allah juga nanti akan di launching
dan didiskusikan di American Space di Voice of America di Masjid Istiqlal Jakarta. Keren banget nih Mas Arief, sangat menginspirasi kita, termasuk saya juga ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Arief udah mau hadir dan sharing di sini, karena ini episodenya spesial banget. Untuk biasanya kita berbincang dengan teman-teman dari mahasiswa, kali ini kita berbincang dengan salah satu fellowship yang mungkin belum unfamiliar buat kita gitu. Apa sih programnya? Nah, tadi udah dijelasin lengkap sama Mas Arief. Terima kasih Mas Arief sudah berkenan sama-sama. hadir dan menjelaskan ke kita. So, thank you for watching. See you on the next episode. Student Talk. Bye-bye.